penangkapan, ya hati saya sedih lah sebagai seorang istri, sedih dan hancur. Saya pontang-panting ke sana kemari mungkin sampai saya bisa 2 hari saya nggak bisa makan juga karena harus lari ke sana lari ke sini, akhirnya sampai juga ke Jakarta. Itu udah berlalu, walaupun udah berlalu tetap masih terberkas pada hati saya kesedihannya itu. Ya sampai Bapak besoknya lagi udah dengarkan sudah dianiaya, itu juga saya belum percaya waktu itu, tapi memang udah ada feeling gitu kan. Dengan alasannya kan Bapak nggak bisa dijenguk karena Bapak lagi isoman. Tetap saya percaya karena itu seorang penyidik dari kepolisian, saya percaya, saya ikutin. Kalau memang ini itu aturan dari negara harus isoman, saya ikutin. Terus sudah 1 minggu datang lagi juga katanya masih isomannya ditambah, jadi sampai kan 2 minggu. Ternyata setelah ada kesininya ternyata Bapak udah dianiaya. Mungkin saya nggak boleh lihat itu karena mungkin Bapak masih babak belur gitu waktu itu. Nah sampai saya ketemu pertama pun Bapak masih ada luka lebam semuanya. Walaupun Bapak mungkin tadinya nggak mau nggak mau cerita gitu. Tapi akhirnya kebuka juga waktu itu, akhirnya dibuka baju semuanya sama Abi Saifuddin, karena yang pertama jenguk lihat itu kan Abi Saifuddin. Sekarang juga saya live bincang-bincang sama hambanya karena Abi sekarang mungkin lagi di Amerika sama Bunda Ayu Sara. Jadi pas hambanya datang ke sini ke kontrakan kami, beliau pengen cerita, mungkin dengar cerita dari saya langsung. Itu yang pertama awal penangkapan, ya sedih dan hancur lah di saya gitu, karena bagi saya kan Bapak bukan seorang penjahat gitu tapi ya mungkin bagi mereka udah menyinggung perasaan mereka, akhirnya Bapak ditangkap, mungkin semuanya juga udah seizin Tuhan, mungkin begitu Pak. Kalau saya nggak lupa tuh Bapak udah dibawa semalam ke sana, besoknya saya kan belum tigen kedua, belum vaksin ya. Akhirnya saya vaksin dulu, puntang-panting, saya posisi kurang sehat, juga nggak tidur, juga pokoknya namanya baru kali ini hidup seperti ini ya Pak, menghadapi hukum yang kayak gini, aturan kepolisian, jadi saya puntang-panting. Akhirnya saya selesai vaksin kedua baru bisa terbang, karena kan harus vaksin, harus itu juga gitu. Setelah semua lolos dari vaksin sama itu baru saya sampai ke Barreskrim. Peran saya justru yang sedih, nangis gitu lihat Bapak kan. Ya Bapak Ibu terbuka aja. Karena kan udah dari sana udah puntang-panting sampai segitunya, sampai ke Barreskrim nggak bisa ketemu, terus sampai katanya isoman dan sebagainya gitu kan. Ternyata ada info pun Bapak udah habis dianiaya gitu. Jadi ketemu saya itu Bapak udah bersih mukanya gitu, udah tapi masih ada kayak aneh gitu saya. Terus Abi kan kayak nggak percaya sebenarnya kamu diapain, gini-gini, apa bener kamu ini, kamu harus terus terang gitu kan. Coba buka baju kamu kan, kata Abi gitu kan. Akhirnya Bapak mau buka baju, ya ada bekas lebam ini gitu. Akhirnya disitulah Bapak mulai terbuka kan, harus jujur, harus bukan buat diri kamu sendiri gitu kata pengacara, tapi buat kedepannya, buat anak bangsa. Kalau memang kamu dianiaya, ngomong dianiaya gitu. Akhirnya Bapak terbuka gitu. Yang dengan infonya kan Bapak udah ditekan, diancam kan kalau sampai kamu memberitahukan mau dibantai lah keluarganya, dibantai anaknya gitu kan, sama dibantai juga pengacara. Jadi Bapak di situ mungkin ada rasa takut dengan keadaan keluarga, makanya Bapak sampai tanda tangan dengan terpaksa, masih ada perceceran juga darah di surat yang itu. Iya, berarti yang melapor bahwa Pak Muhammad KC dipukul ini awal mulanya bukan Pak Muhammad KC, tetapi karena pengacara dan Ibu serta Pak Saifuddin bertanya terus. Iya, kayaknya Bapak kan mungkin takut, udah diancam gitu kan. Setelah kesini nggak, Bapak baru ngomong kalau itu ceritanya yang jujur gitu, Bapak gitu harus ini. Akhirnya Bapak terbuka, jangan takut mati, kata Pak Kamarudin. Saya mah udah diancam mau dibunuh, diapain juga, karena belum waktunya saya belum mati Pak. Bapak jangan takut diancam mati, kalau belum Bapak waktunya mati, saya bakalan mati. Ya saya sebenarnya kecewa ya sama penyidik semuanya, kok sampai seperti itu gitu. Mungkin apa karena dianggap saya ini orang nggak punya, apa mungkin saya nggak ngerti juga ya, sempat sedih kecewa juga, tapi saya udah ngampunin mereka lah, biarlah mereka urusannya sama Tuhan aja, saya udah kesana.
Ya, cuman awalnya saya sempat emang kecewa gitu, sampai kenapa disembunyiin masalah sebesar ini gitu kan. Mungkin dikiranya mungkin saya, siapa sih kamu, mungkin seperti itu. Sampai menutupi semua itu. Tapi semuanya sudah serahkan saya sama Tuhan, biarlah mereka itu berurusan sama Tuhan aja. Saya udah ngampunin, sudah. Dari Maberes itu kan nggak pernah diobatin dan sebagainya kan, udah diajukan sampai dokter tuh diundang kan dari luar, sama Pak Kamaludin pun ditolak juga gitu. Jadi Bapak di Bareskrim itu belum pernah dibawa ke rumah sakit gitu. Sampai setelah setelah dibawa ke Ciamis, waktu itu kan Bapak sampai sakit ya Pak ya, dalam persidangan itu sampai gulanya naik sampai 500 berapa, itu sampai Bapak pingsan. Nah dari situ terus justru setelah itu sama jaksa itu disuruh dibantarkan ke rumah sakit supaya diobatin gitu sama tim jaksa, karena mungkin udah terlalu tinggi juga gitu. Setelah dibantarkan sampai berapa ya, 2 minggu ya Pak kalau nggak salah. Jadi sampai 3 minggu nih sakitnya. Udah selesai sakit juga Bapak ngedrop lagi gitu kan. Tapi ya puji Tuhan dari pihak hakim juga mengizinkan berobat ya. Mereka juga dari pihak dokter juga dengan baik melayani, puji Tuhan gitu. Sampai saat ini gulanya udah mulai menurun, walaupun kemarin Bapak waktu sebulan ini masih merasa sakit Pak, sakit pinggangnya. Jadi pinggangnya udah dirongsen kan, takutnya kan ada urat kejepit apa kan, tapi ternyata nggak ada, dicek urin juga gitu, ternyata ada luka di bagian Pak, kemih apa gitu. Ya terus menurut dokter dikasih saran kalau ibu mau coba biar kelihatan penyakitnya, Bapak di USG aja gitu kata Bu dokter itu. Dan kami yalah biar ketahuan sekalian Bu gitu, akhirnya Bapak di USG kemarin. Ternyata Bapak itu ada batu ginjal di ginjalnya ada batu, tapi masih kecil, masih bisa diobatin dengan obat gitu. Dari situ. Mungkin teguran buat Bapak agar Bapak kedepannya lebih bijak lagi, lebih baik lagi untuk berkata-kata. Mungkin semua ini terjadi karena seizin Tuhan. Kami berharap juga akhirnya akan dengan Pak, dengan takut akan Tuhan gitu. Saya kan pengennya ya karena Bapak kan baru pertama kali ini yang menghadapi kayak gini. Ya dengan bijaknya ya, karena kan teguran ya, pertama ditegur dulu kan. Ya seperti beliau lah Pak ya, walau ini kan cuma segitu, harapannya segitulah gitulah. Harapan sebagai seorang istri, karena melihat kondisi Bapak juga udah sakit-sakitan. Bapak juga mungkin ya namanya manusia nggak luput dari salah gitu. Mungkin ya pengennya suatu teguran dulu, jangan langsung jebret gitu kan. Maksudnya Bapak bukan seorang penjahat gitu kan, hanya ya karena dengan imannya dia menyampaikan apa yang diimani, karena dari pihak-pihak seberang pun kan udah sering menghina, melecehkan Yesus begini, kita palsu dan sebagainya. Mungkin Bapak karena imannya ya menepis ucapan itu, mungkin Bapak dari situ. Tapi ya hari ini ya seperti itu lah, seringan-ringannya gitu, biar kalau memang Bapak masih mau dikasih kesempatan lagi bisa melayani lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Oke, Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Baik teman-teman sekalian, kita meminta dukungan dari teman-teman sekalian untuk membantu Ibu Watma dalam perkara ini, ya, mendoakan beliau supaya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, karena tidak mudah menghadapi situasi yang saat ini. 10 tahun penjara itu bukan perkara yang ringan, tetapi perkara yang sangat berat. Harus berpisah dengan istrinya di umur saat ini Pak Muhammad Kece ini di bawah 60 tahun, berarti bebas dari penjara nanti di umur 70 tahun. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak semestinya beliau menerima hukuman yang demikian, karena beliau ini bukanlah seorang pembunuh, bukanlah seorang terorisme, bukanlah seorang korupsi yang merugikan bangsa dan negara ini, tetapi beliau hanyalah seorang penginjil, hanyalah seorang pemberita kabar baik melalui channel YouTube-nya. Ketika menepis pernyataan-pernyataan yang menyerang iman kekristenan,
bersinggungan dengan keyakinan agama lain, kepleset lalu diperbesar, diadukan ke polisi dan ditangkap secara paksa, dia dilarikan ke Baris Krim Polri pada saat itu. Nah, ada suatu ketidakadilan di sini. Pada saat dia ditangkap pun dia mengalami sebuah pemaksaan, dia dibawa dan ditangkap oleh banyak polisi ya, menggerakkan ada puluhan polisi yang menangkap beliau di sana. Padahal beliau bukanlah seorang terorisme, bukanlah penjahat dan tidak melarikan diri. Lalu dibawa ke Baris Krim Polri, dia dianiaya oleh Irjen Pol Napoleon. Lalu mereka juga memaksakan dia untuk memakan kotoran manusia, dan itu suatu tindakan yang seharusnya tidak diterima oleh Muhammad Kece. Tetapi oleh karena bengisnya suatu masalah tentang penistaan agama ini, maka beliau ini ya, yaitu Irjen Napoleon ini membabi buta dan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Bagaimana mungkin seorang Muhammad Kece diperlakukan seperti itu? Beliau ini adalah manusia, beliau ini harusnya punya hak untuk hidup dengan sama seperti orang yang ditahan ya. Yang lainnya juga berhak sama seperti Yahya Waloni dan seterusnya. Tetapi rupanya dia diperlakukan tidak adil di dalam Baris Krim Polri pada saat itu di rutannya. Dia juga sulit mendapatkan kesembuhan karena tidak diobati, dan dia juga tidak boleh bertemu dengan keluarganya di awal-awal tahanan dia di rutan. Dan sekarang penderitaannya luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Sekarang sudah diputuskan hukuman 10 tahun penjara, suatu hukuman yang sangat berat. Tentu ini suatu pukulan yang dialami oleh keluarga, Ibu Watma, Febri, dan keluarga besar daripada Muhammad Kece ini mengalami sebuah ketidakadilan hukum di negara sendiri, yang walaupun mereka adalah warga negara Indonesia, tetapi tidak mendapatkan hak mereka untuk memperoleh keadilan. Kenapa demikian? Barangkali karena agamanya Kristen, sangat berbeda dengan Yahya Waloni yang agamanya Islam. Divonis 5 tahun penjara dan dia sudah bebas sekarang. Sementara Yahya Waloni adalah seorang yang menghujat Kristen, seorang yang jelas-jelas menyerang Kristen, dan dia mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Itu adalah suatu perbuatan setan ya. Setan apa yang merasuki dia sampaikan itu di podcast Deddy Corbuzier, Close the Door, kalau kita lihat dalam beberapa waktu yang lalu. Tetapi rupanya hakim berpihak kepadanya, hukum berpihak kepadanya, tetapi hukum tidak berpihak kepada Muhammad Kece ya. Muhammad Kece mengalami sebuah hukum yang sangat berat, yang semestinya beliau tidak seharusnya mendapatkan hukuman seberat itu. Dia bukan seorang terorisme, yang harusnya terorisme itu mendapatkan hukuman yang berat. Justru Munarman yang jelas-jelas tindak pidana terorisme ya, dia hanya dihukum 3 tahun penjara, tetapi dia masih saja mengajukan banding ya, sudah ringan hukumannya, masih juga diajukan banding. Entah nanti bagaimana, apakah diterima dan dibebaskan Munarman ini, kita nggak tahu. Inilah hukum yang ada di Indonesia ini. Sedangkan Muhammad Kece mengalami sebuah diskriminatif hukum ya. Itulah yang diteriak-teriakan oleh Saifuddin Ibrahim yang ada di sana ya. Dia meminta supaya keadilan itu diperlakukan secara merata, keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang sukunya, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau Yahya Waloni divonis 5 bulan penjara karena kasus penistaan agama, maka seharusnya demikian Muhammad Kece ini divonis 5 bulan juga. Itu yang menjadi harapan Ibu Watma yang merupakan istri daripada Muhammad Kece, tetapi dia kecewa karena mendapatkan hukuman yang sangat berat sekali. Ya, kita doakan sekali lagi Ibu Watma, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang memberikan dia penghiburan,
dan segala kebutuhan mereka Tuhan bukakan jalan, ya, karena mereka membutuhkan banyak dana untuk kelangsungan kehidupan mereka. Muhammad Kece ini adalah tulang punggung dari keluarga. Tentu pembiayaan Muhammad Kece juga selama di penjara itu tidak sedikit. Jadi teman-teman bisa menghubungi Ibu Watma, ya, mengirimkan bantuan kepadanya. Saudara bisa hubungi Ibu Watma untuk membantu meringankan beliau-beliau ini dalam persoalan yang mereka hadapi saat ini. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Teman-teman sudah nonton sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.